Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi di mata kuliah jaringan komputer. Adapun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sekaligus merupakan kelanjutan dari materi virtualan yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai bagaimana kita memanfaatkan VLAN ini untuk meminimais kinerja dari jaringan komputer dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Uh, Sebelumnya kita sudah berusaha untuk menggunakan kombinasi antara satu switch, dua switch sampai tiga switch untuk mengelola perubahan mekanisme penyebaran broadcast ya. Jadi di dalam konsep broadcast domain, pembentukan broadcast domain ini bisa juga diartikan bahwa kita memiliki jaringan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi satu jaringan merupakan bentuk dari implementasi dari satu broadcast domain. Ya, jadi satu jaringan berarti satu broadcast domain. Kalau kita membentuk dua jaringan itu maka ada dua broadcast domain. Baik, kalau kita kemarin sudah melakukan pembuatan broadcast domain melalui perangkat yang disebut dengan switch, maka kita di sini akan menggabungkan atau menghubungkan broadcast domain yang berbeda. Baik, saya akan mengilustrasikan bagaimana konsep interVLAN sebagai materi hari ini, yaitu di mana interVLAN ini merupakan salah satu solusi ketika perangkat jaringan kita terbatas gitu ya. Oke, saya akan ilustrasikan untuk konsep interVLAN. Jadi misalkan kita punya dua PC, lalu saya tambah dua PC lagi, kemudian masing-masing dari PC ini secara kelompok dia kita umpamakan berada pada jaringan yang berbeda. Jadi misalkan kelompok ini dan kelompok ini itu di jaringan yang berbeda. Yang ini misalkan 192.168.11.0 dan ini adalah jaringan 192.168 12.0 misalkan ya. Maka berarti ini ada dua broadcast domain. Maka kalau dua broadcast domain kita memerlukan router untuk menghubungkan. Ya. Oke, berarti kita butuh router untuk menghubungkan dua jaringan yang masing-masing jaringan memiliki dua PC ya. Oke. Jadi kita akan buat seperti ini. Jadi masing-masing jaringan kita sediakan satu switch agar bisa masing-masing terhubung ke router. Misalkan seperti ini ya. Oke.
Nah, pasti seperti ini ya, karena masing-masing akan terhubung ke router. Jadi router ini nanti akan menjadi gateway untuk komunikasi antar jaringan. Oke, bagaimana kalau kemudian yang terjadi adalah ketika kita di situasi lapangan, kita hanya memiliki satu switch, tapi tuntutannya adalah dua jaringan ini harus dipertahankan. Maka yang nanti terjadi adalah seperti ini. Ini solusi dari penggunaan interVLAN. Jadi kita sediakan satu switch, mana ini? Oke, satu switch untuk kemudian tetap mengakomodir 4 PC yang berada di masing-masing, ada 2 PC di jaringan yang berbeda. Oke, seperti ini. Kita gunakan yang ini aja. Ini fast Ethernet aja ya. Fast Ethernet kita cek. Oh, fast Ethernet, oke. Kita gunakan pengkabelan seperti biasa ya. Gunakan straight through. Oke. Jadi solusi yang bisa implementasikan adalah seperti ini. Kita bisa lihat perbedaannya bahwa satu switch digunakan pada solusi ini, kemudian yang masalahnya dia di sini ada 2 switch. Terus broadcast domain masih 2. Oke, bagaimana melakukan ini? Oke, inilah yang disebut dengan interVLAN, atau bahasa atau istilah lainnya itu adalah ROAS atau router on stick. Jadi satu router digunakan sebagai stick untuk komunikasi, untuk menjembatani komunikasi dua jaringan melalui satu switch. Oke, jadi sekarang atau selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana mengimplementasikan interVLAN ini. Oke, kita hapus saja untuk yang ini. Oke, kita fokus pada bagaimana melakukan konfigurasi pada interVLAN. Oke, jadi kita coba masukkan. Di sini adalah kelompok jaringan atau kelompok komputer di jaringan 11.0. Kita masukkan IP-nya 192.168.11.2. Oke, rencananya gateway. Kita nanti akan set port untuk 11.0, jaringan 11.0 ya. Rencananya atau kita implementasikan langsung adalah 192.168.11.1. Oke. Berikutnya kita implementasikan di PC di bawahnya 11.3 dengan menggunakan gateway sama tadi ya, 11.1. Oke, berikutnya ini adalah kelompok komputer di jaringan 12.0. 12.2 ini kita tetapkan. Kemudian
gateway-nya 12.1. Oke, untuk berikutnya kita tetapkan 12.3, ini 12.1. Oke, jelas tadi ya bahwa di sini akan menuntut gateway menuju ke router dengan IP 11.1, sementara di sini adalah 12.1, jadi gateway ke router. Artinya bahwa satu router ini harus mengakomodir 2 gateway. Maka ada satu mekanisme yang nanti akan ditetapkan, yaitu menggunakan protokol IEEE 802.1Q ya. Ini merupakan protokol untuk trunking. Ya, kalau sebelumnya kita mengenal trunking itu adalah sebuah mekanisme untuk menghubungkan port antar perangkat jaringan selain host ya. Jadi kemarin kan trunking diperuntukkan untuk switch to switch kan ya. Sekarang kita akan gunakan untuk switch to router. Oke, kita mulai saja. Konsep pembagian interface tadi ini ya, itu kita menggunakan istilahnya sub interface. Nah, nanti dibangun berdasarkan konsep membentuk virtualan. Oke, kita mulai bagaimana caranya membentuk virtualan. Nah, ini caranya masih sama seperti ketika kita melakukan proses pembuatan VLAN pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita mulai dengan pembentukan VLAN. Config T, kemudian VLAN 10, name purpose, lalu VLAN 20, name prodi. Oke, setelah itu kita keluar, masuk ke langkah kedua, yaitu assign VLAN to port. Masuk ke interface FA01 dan FA02. Sekarang FA01 dulu, atau kita langsung gabungkan menjadi interface range FA0/1-2. Oke, masuk langsung ke switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 10 ya. Oke, setelah itu masuk keluar dulu ya, exit. Setelah itu masuk ke interface yang di bagian ini ya, FA03 dan FA04, range FA03-4, kemudian ke switch port, mode access, lalu switch port, akses VLAN 20. Oke, kita sudah mengassign VLAN ke dalam port-port yang kita tadi udah kita desain untuk tergabung dalam VLAN 10 maupun VLAN 20. Oke, kita keluar. Nah, berikutnya adalah di FA023. Kita sudah orientasikan dia masuk ke dalam trunking. Maka kita masuk ke interface FA02 023 ya. 023. Oke, masuk ke switch port, mode trunk.
selesai. Kita keluar. Jadi sekarang urusan dengan switch konfigurasinya udah selesai, maka kita akan pindah ke konfigurasi pada router. Namun sebelumnya kita harus melakukan penyimpanan atas konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Oke. Pakai write saja juga bisa, atau menggunakan yang sudah baku, yaitu copy running config, startup config. Tapi untuk versi cepatnya bisa Anda gunakan perintah wr atau write. Oke, saya kira itu udah dilakukan konfigurasi dan udah kita simpan. Kita bisa cek show VLAN brief. Nah, udah. Plottingnya udah. Lalu kita akan ngecek juga bagaimana konstruksi keseluruhannya hasil konfigurasi tadi. Anda bisa gunakan perintah show run. Ada tampak di sana bahwa port yang terbentuk adalah VLAN 10. Itu untuk port FA01 dan FA02 ya, betul ya. 03 dan 04 VLAN 20. Kemudian kita lihat rankingnya sudah terimplementasi belum. Oke, udah di port 23 ya, ini ya, itu masuk ke mode trunk. Oke, kita akan pindah ke router. Seperti biasa, enable config T. Ingat bahwa tadi kita akan menggunakan sub interface, jadi virtualisasi dari interface untuk mengakomodir dua jaringan tadi. Maka yang akan di sub if adalah FA01. Oke, kita masuk ke dalam proses sub interface. int FA0/1, karena dia digunakan, yang FA01 itu digunakan untuk dua VLAN, maka kita coba untuk yang VLAN 10 dengan perintah interface FA0/1 titik ya, dot 10. Nah, sub if muncul, baru kita keluarkan perintah encapsulation. Ini adalah salah satu proses untuk memanfaatkan konstruksi dari protokol IEEE pada pembentukan sub if ini. Enkapsulasi dot 1Q spasi 10. Jadi digunakan untuk VLAN 10. Oke, setelah itu baru kita tetapkan IP-nya. IP apa itu? Yaitu IP gateway untuk VLAN 10 tadi. IP address ya, 192.168.11.1 spasi 255 0. Oke, salah tadi. Jadi ini IP gini. Oke, sudah ya. Berikutnya kita masuk ke interface untuk VLAN 20. Set int FA0/1 titik 20 encapsulation dot 1Q20 IP address 192.168.12.1 ya, 255 spasi 225 ya, 250. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan menghidupkan interface induknya, yaitu FA01. Maka kita harus keluar dulu, masuk ke interface FA0/1. Lalu kita ketikkan no shoot, maka kan di sini akan nyala.
artinya dia sudah bereaksi dan sudah merespon bahwa dia siap digunakan sebagai gateway untuk menghubungkan dua jaringan ini. Exit, right. Oke, selesai. Baik, ini adalah proses di mana pembentukan interfilan sebagai solusi dari kasus tadi, ya, di mana tadi menggunakan dua switch, sekarang menggunakan satu switch untuk mengakomodir komunikasi dua jaringan. Oke, berikutnya adalah pengujian. Kita coba sekarang. Ini tadi IP config, ini IP-nya kan 11.2, gateway 11.1. Oke, kalau ke PC 11 pasti bisa itu karena satu jaringan. Kita coba di jaringan yang lain, yaitu di 12.2. Ping 192.168.12.2. Oke. Sudah bisa terhubung. Begitu juga yang lainnya. Misalkan kita ke 12.3. Ya, terhubung. Ya, jadi ini adalah interfilan. Terus bagaimana kalau kemudian itu router ini digunakan untuk komunikasi ke perangkat yang lain misalkan. Oke, masih seperti biasa. Jadi misalkan ini yang tersisa adalah port yang down itu fast Ethernet 0/0. Ya, berarti kalau kita punya dua PC di sini, misalkan ini PC 14 dan ini ada PC 15, maka kita bisa gunakan untuk berkomunikasi ke jaringan yang lain. Dengan syarat kalau kita menggunakan router berarti ini adalah jaringan yang berbeda. Saya kasih itu ya. Ini jaringan 192.168.11.0 ya. Kemudian ini untuk mempermudah memahami. Ini tadi 12.0, yang ini kita coba 13.0 ya. Oke, berarti kalau 13.0 ini IP-nya kita coba di 192.168.13.2. Ini kita atur misalkan gateway-nya 13.1. Kemudian yang ini 13.3, 13.1. Jadi tugasnya berarti yang FA0/0 ini kita akan gunakan atau kita akan bentuk IP-nya di 13.1. Kita coba. Oke, interface FA0/0. Tinggal masukkan IP address 192.168.13.1 spasi 255.055.055.0. No shoot. Exit right. Oke, kita tunggu dia sampai warna hijau, baru nanti kita akan lakukan komunikasi ke
jaringan yang lain. Oke, sambil menunggu ini warna hijau, kita coba tandain. Nah, ini broadcast domain 1, ini broadcast domain 2, dan ini broadcast domain 3. Jadi ada 3 broadcast domain yang dibentuk atau yang terjadi pada topologi ini. Oke, sudah hijau, kita akan coba cek komunikasinya ke 11.2 ping 192.168.11.2 bisa ya. Oke, begitu juga di 12.2. Oke, bisa. Oke, demikian untuk penjelasan praktikum kali ini, bagaimana memanfaatkan interVLAN untuk dijadikan sebagai solusi komunikasi di jaringan komputer. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda bisa melalui Edmodo atau melalui grup WA, dan jangan lupa untuk assignment-nya di pertemuan ini ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.